Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, kami akan menjelaskan jurnal dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Geografis atau bisa disebut dengan SIG, pemetaan lahan pertanian dan komoditas hasil panen di Kabupaten Sidrap berbasis website. Untuk jurnal ini ditulis oleh Mansyur, Syahirun Alam, dan Muhammad Insar. Next. Untuk pendahuluannya, salah satu kabupaten di Indonesia yang secara garis besar masyarakat bergerak di bidang pertanian adalah Sidrap atau Sindereng Rapang. Namun masih sulitnya monitoring dan melaporkan hasil pertanian dan hasil produksi dengan mengandalkan telepon dan SMS saja untuk mengirimkan informasi hasil pertanian dan hasil produksi karena sulitnya penggunaan memahami sistem komputerisasi yang disediakan oleh menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Lalu data yang dikirim hanya berupa pesan saja yang dimaksud pada saat sampai ke dinas terkait. Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sistem informasi geografis berbasis website dengan menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu field research, dan kajian kepustakaan literatur study. Kemudian untuk kesalahan teknis informasi monitoring hasil pertanian merupakan salah satu latar belakang yang terkait dengan tema yang disebutkan sebelumnya. Kemudian untuk masalah selanjutnya yaitu terjadi kesalahan perhitungan hasil pertanian dan hasil produksi. Kemudian untuk yang terakhir, latar belakang yang diambil pada tema kali ini mencakup masalah pencatatan masih menggunakan manual. Next. Untuk metode penelitian yang dipakai pada jurnal kali ini, menggunakan Untuk metode yang digunakan pada penelitian kali ini terdiri dari metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem, dan metode pengujian white box dan juga black box. Next. Untuk pengujian pengumpulan data, yang pertama ada observation atau metode pengamatan, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung pada objek-objek permasalahan. Yang kedua yaitu interview atau metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung kepada petani dan dinas terkait mengenai masalah yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Yang ketiga yaitu library atau metode kepustakaan. Metode kepustakaan ini yaitu dengan cara pengumpulan data menggunakan buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan sebagai referensi dan bahan pembanding. Next. Yang selanjutnya adalah analisis masalah. Analisis masalah pada jurnal kali ini yaitu menjelaskan tentang apa saja masalah yang terjadi dalam proses perancangan dan penerapan aplikasi. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah. Dalam tahap ini dijabarkan solusi penyelesaian untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses perancangan aplikasi. Yang ketiga yaitu analisis sistem usulan, yaitu menjelaskan tentang sebuah sistem yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan masalah yang dijabarkan. Yang keempat yaitu analisa kebutuhan aplikasi. Pada tahap ini dijelaskan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh aplikasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Yang kelima yaitu analisis data. Mencakup 3 analisis data yaitu identifikasi, understand, dan analisis, atau menganalisis hasil. Next. Perancangan sistem. 1. Perancangan input.
yaitu menentukan input atau masukan sistem yang dapat dimasukkan ke dalam sistem untuk dapat diproses. Yang kedua yaitu perancangan proses sistem. Perancangan proses sistem ini yaitu dilakukan agar proses sistem yang terjadi dapat memproses data dengan lancar dan teratur, sehingga menghasilkan informasi yang benar. Yang ketiga yaitu perancangan output. Menentukan output atau keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem. Yang keempat, perancangan database adalah langkah yang dilakukan dalam perancangan database yaitu menentukan kebutuhan file database untuk sistem yang akan dibuat. Next. Implementasi sistem. Implementasi adalah proses untuk memastikan pelaksananya sesuatu kegiatan dan tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut. Next. Pengujian program. Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses yang ada pada sistem. Pengujian ini dilakukan secara white box dan juga black box. Next. Hasil dan pembahasan. Aplikasi Sistem Informasi Geografis atau SIG, pemetaan lahan pemerintahan yang komoditas hasil panen di Kabupaten Sidrap berbasis web dapat digunakan oleh penyuluh, petani, dan masyarakat luas untuk memperoleh informasi lahan pertanian dan komoditas hasil panen di wilayah Kabupaten Sidrap. Kemudian untuk rancangan interface-nya, yang pertama ada halaman utama. Halaman ini adalah menu form yang ada di halaman awal yang menampilkan peta digital dan informasi lahan pertanian. Kemudian yang kedua ada halaman login. Halaman ini menampilkan tampilan awal yang ada pada sistem yang digunakan pengguna untuk masuk ke halaman selanjutnya. Yang ketiga ada halaman maps. Halaman ini menampilkan lahan pertanian dan peta dinamis SIG Kabupaten Sidrap. Untuk yang keempat ada halaman menu detail dan lokasi lahan. Pada halaman ini menampilkan submenu yang dapat dipilih pengguna untuk mengakses berbagai informasi terkait detail informasi lokasi lahan berupa nama pemilik, nomor PBB, luas lahan, dan status lahan. Yang kelima ada halaman admin. Di sini menampilkan berupa jumlah lahan petani dan status kondisi lahan petani yang telah berhasil ditambahkan. Yang keenam ada halaman menu histori status lahan. Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan histori update status kondisi lahan secara real-time berdasarkan tanggal update status lahan dan jumlah produksi. Yang ketujuh ada halaman menu lahan petani. Halaman ini berfungsi untuk mengakses berbagai informasi terkait informasi lokasi lahan berupa nama pemilik, nomor PBB, luas lahan, dan status lahan. Yang terakhir ada halaman menu status lahan penyuluh. Pada halaman ini terdapat beberapa submenu yang dapat dipilih pengguna untuk mengakses berbagai informasi terkait lahan petani. Yang terakhir ada simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dihasilkan sebuah aplikasi sistem informasi geografis berupa pemetaan lahan pertanian dan komoditas hasil panen di Kabupaten Sidrap berbasis web. Dengan metode layanan lokasi pada aplikasi berbasis web ini dapat mempermudah dan dalam memberikan informasi hasil lahan pertanian yang ada pada tiap kecamatan di Kabupaten Sidrap.
Selanjutnya, jurnal kedua yang akan kita bahas berjudul Game Edukasi Bahasa Arab untuk siswa kelas 4 di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nahdlatul Ulama Cepogo oleh Fatah Yasin Al-Irsyadi, Aziz Prasuci Priyambada, dan Yogi Indra Kurniawan. Next. Bahasa mempunyai banyak ragam yang berbeda, salah satunya diantaranya yaitu bahasa Arab. Pada kalangan siswa sendiri, bahasa Arab merupakan bahasa yang minat belajarnya dinilai kurang karena tidak semua sekolah mampu menerapkan pembelajaran bahasa Arab dan menjadikan kesan cukup sulit bagi siswa sendiri. Seiring berkembangnya teknologi saat ini, banyak media pembelajaran yang mampu digunakan, salah satunya yaitu mobile. Banyak sekali pencapaian aplikasi mobile pun, seperti multimedia pembelajaran interaktif menggunakan handphone, aplikasi mobile pun yaitu game. Perkembangan dunia pada game tidak hanya di bidang hiburan saja, melainkan juga sudah merambah ke dunia pendidikan atau biasa disebut dengan edukasi. Sehingga banyak pengguna sering menyebut sebagai game edukasi. Game edukasi sendiri merupakan aplikasi pendidikan yang akan membuat siswa lebih tertarik dan semangat untuk belajar. Menurut proses evaluasi menunjukkan bahwa game online meningkatkan persepsi, konsentrasi, dan juga peningkatan pengetahuan siswa. Sekolah Dasar Islam Terpadu Nahdlatul Ulama adalah sekolah dasar yang menerapkan kurikulum bahasa Arab. Hal ini bertujuan agar siswa mampu lebih baik dalam meningkatkan kapasitas diri dan motivasi untuk belajar. Proses belajar mengajar akan lebih komunikatif dan interaktif dengan memanfaatkan perangkat lunak aplikasi pendidikan berbasis multimedia. Selain itu, pengguna perangkat desktop maupun mobile mampu membantu proses belajar eksperimental dan mengembangkan sikap kognitif maupun motorik. Paper ini melakukan pengembangan bahan ajar yang dilakukan di SDITNU dengan media mobile pun berbasis Android. Next. Kemudian yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian wawancara dan observasi. Wawancara tersebut dilakukan pada guru bahasa Arab di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nahdlatul Ulama Cepogo. Next. Berdasarkan metode penelitian tersebut, ini adalah gambar diagram alir penelitian tersebut, yaitu yang pertama, perancangan aplikasi, yang kedua, implementasi, dan yang ketiga, pengujian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang dilakukan telah dihasilkan sebuah aplikasi pengembangan bahasa Arab untuk kelas 4S di Sekolah Dasar Islam Terpadu NU Cipogo berbasis mobile Android. Next. Implementasi aplikasi. Pembuatan background dan tombol. Terdapat game edukasi Arab ini digunakan. Yang kedua, halaman awal. Yang ketiga, halaman menu. Yang keempat, halaman materi. Yang kelima, halaman kuis. Dan yang keenam, halaman game. Next. Kemudian untuk pengujian,
Yang pertama ada pengujian black box. Pada pengujian ini adalah menguji fitur-fitur yang ada pada aplikasi dengan memberikan sejumlah test case terhadap aplikasi. Kemudian yang kedua ada pengujian compatibility. Pada pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat kompatibilitas dari aplikasi sehingga diketahui sistem operasi paling rendah yang dapat menjalankan aplikasi dengan baik. Yang ketiga ada pengujian usability. Pada pengujian ini menguji seberapa usable aplikasi yang diterapkan. Kemudian kesimpulan, dari penjelasan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dilakukan implementasi sebuah game bahasa Arab yang memiliki 3 menu utama, yaitu menu materi, menu kuis, serta menu game. Berdasarkan pengujian black box aplikasi, game bahasa Arab berjalan baik sesuai yang diharapkan. Hanya saja jika smartphone yang digunakan mempunyai spesifikasi rendah, kanvas akan sedikit terputus. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian usabilitas melalui kuesioner dari 24 responden, memberikan hasil persentase 83% yang membuktikan bahwa game sudah cukup usable dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab yang menarik dan interaktif. Sekian untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.